Selamat datang sudah Paris sama Diai. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini Amang Bri tidak sendiri ya. Hari ini kita masuk dalam Ngebar by Bestina dan juga Ima. Konnichiwa. Good night. Dalam acara Ngebar bareng Bri Yudhistira ya. Ngebar itu apa? Ngemil dan juga ngobrol dengan nantinya Bestina dan juga Ima. Nuru. Iya. Arigato. Langsung saja pertama mari kita perkenalan singkat dulu. Ini pertama dari Bestina dulu, silakan. Ya aja deh dulu deh yang paling jauh. Yang paling jauh. No, yang paling jauh dulu dong. Mulai dari yang paling jauh baru yang paling dekat. Iya, yang paling dekat. Yang paling jauh. Silakan. Hai, konbanwa. Watashi wa Nuru desu. Nihon kara kimashita. Jadi, Di bawah ini translate-nya di bawah ini. Iya, translate nanti Di bawah ini. jadi saya sebagai narasumber yang dari Jepang. Ya kebetulan karena saya juga pernah kerja di sana dan dalam jangka liburan ke Indonesia. Terima kasih. Iya. Asik, jadi holiday ya. Selanjutnya Ini pakai bahasa Korea apa bahasa? lu di Singapura bahasa Korea. Itu efek nonton drama Korea. Efek di rumah aja ya nonton drama Korea. Iya. Boleh? Bahaya. Kita coba bahasa Boleh. Bahasa Singapura. Korea. Bahasa Singapura pakai bahasa apa di sana? Bahasa Inggris. Enggak. Ya. Itu kalau di Singapura itu bukan bahasa Inggris yang kan Inggris terkenalnya itu ada yang British Iya. sama yang American. American. Kalau yang di Singapura itu biasanya dikenal oleh orang-orang dengan bahasa Singlish. Singlish. Iya. Gabungan Singapura English. Singapore Oh, English. English. Ya. Jadi dia nggak berpatok pada American accent atau British accent gitu. Yeah. Jadi dia berdiri sendiri kayak Singlish gitu. Boleh dicoba? Gimana ya? Sebenarnya itu kayak logat-logat orang Cina gitu sih. Jadi Oh jadi kalau di Jepang tuh ada Japanese juga. Japanese. ya gitu pokoknya. Jadi ya memang Inggris tapi dia logat-logatnya orang Cina gitu. Di sana kan mayoritas orang Cina kebanyakan. Iya, sama kayak saya Cina Dayak. Oh, Dayak gitu? Indonesia. Kok saya nggak tahu ya. Iya, handphone saya handphone Cina. Telepon Cina. Oke, jadi ini pakai bahasa Indonesia aja deh. Iya, perkenalkan Udah diri. kelamaan di Indonesia lupa bahasa Inggris gimana ngomongnya. Iya, kenalan Ada diri dong. grogi gitu. Heeh. Oke, nama saya itu Bestina Apindri. Jadi saya itu kemarin saya sempat juga bekerja sebagai orang kampung, itu dia dari kampung, Iya. dari Lewu. Dari Lewu gitu Dari ya. dusun ya? Dari dusun, anak dusun gitu. Kok bisa bekerja di Singapura gitu? Gimana? Jadi nanti saya sebagai narasumber ya bersiaplah untuk ditanya-tanya dengan Amang Bri gitu. Oke. Nah, Mari sama Diai, langsung saja ini saya nih kepo nih. Mereka ke Indonesia, balik ke Indonesia itu kenapa sih ya? Kita tanya dulu nih dari siapa mau jawab dulu? Dari yang paling jauh. Dari paling jauh. Dari yang paling jauh. Sebenarnya ladies first sih. Iya. No, itu tidak berlaku. Nggak berlaku ya di sini. Dari yang paling jauh tetap. Kalau jarak juga. Iya. Udah masalah jarak dong. Boleh lah, Kak Nurul nih, Kak Nurul. Boleh. Iya, dari Kenapa sih ke Indonesia, balik ke Indonesia? Ada apa sih sebenarnya? Jadi kalau dibilang balik, saya sebenarnya selesai kontrak ya di Jepang karena saya juga kerja di sana dan ini mau refresh kontrak baru, jadi kita mau perpanjang kontrak. Perpanjangan. Cuman karena negara kita adalah negara hukum, jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan asing kayak gitu. Jadi saya tuh harus pulang dulu ke Indonesia untuk melakukan penetralisasian paspor atau visa seperti itu lah. Upgrade gitu ya? Ya sepertinya seperti itu karena nanti saya balik lagi ke Jepang itu sudah bukan menggunakan visa izin visa yang Bisa sama. izin yang bekerja Ya, di tempat jadi itu. yang bekerja bukan lagi kalau saya tuh di Jepang magang.
Yang kemarin ya? Kemarin magang. Kemarin magang, jadi karena di Jepangnya kita ngikutin beberapa tahapan tes, dari tes bahasa, dari tes kemampuan dan skill yang diminta sama perusahaan. Setelah lulus tes semua itu, jadi kita balik ke Indonesia, baru kita bikin kontrak baru dengan catatan tidak sesuai dengan jabatan yang ada, karena kita juga visanya juga pasti berbeda. Bisa berbeda. Sudah berapa tahun di Jepang? Saya dari tahun 2017 sampai awal tahun ini ya. Jadi awal tahun 2017 sampai awal tahun 2020 sekitar 3 tahun. 3 tahun ini ya. Iya, pas 3 tahun. Ngapain aja udah di Jepang 3 tahun nih? Bisa share aja nih pengalamannya di Jepang selama bekerja atau apa? Jadi Jepang itu ya, kita cerita tentang negara yang ketat dengan kedisiplinan. Gitu kan. Mungkin teman-teman yang tahu tentang Jepang, mereka disiplin dalam hal bekerja dan disiplin dalam hal waktu juga. Bisa dibilang disitulah yang kenapa Jepang dicap sebagai negara overwork kayak gitu kan. Jadi mereka kebanyakan kerja over kayak gitu kan, nggak sesuai dengan ya taraf manusia lah intinya gitu. Bisa dibilang kita tuh kerja dengan apa, kalau kita lihat kerja dengan robot ya sebenarnya. Kalau Jepang itu kan pemikiran, tapi kalau saya pribadi kayak gitu kan, kita sama robot tuh sama-sama kerja, jadi kita tuh layaknya robot juga kayak gitu. Itu kalau dari segi negatifnya ya. Tapi sebenarnya dalam hal seperti itu pun kita bisa mengambil sisi positifnya kan. Jadi bagaimana kita mendisiplinkan diri sendiri, bagaimana kita bisa mengatur sesuatu target kayak gitu kan, tentang tidak cuma di lingkungan kerjaan juga, tapi di lingkungan kehidupan kita gitu kan. Jadi kita harus bangun jam sekian, kita harus makan jam sekian dan seterusnya kayak gitu. Jadi pengalaman saya di sana tentang pekerjaan itu ya alhamdulillah kembali ke diri saya sendiri ya, lebih tepat waktu kayak gitu kan. Terus berarti disiplin banget ya di sana tuh. Jadi kalau bisa dibilang negara Indonesia yang terkenal dengan jam karet gitu kan. Benar. Jam di sana karet. sungguh tidak cocok buat orang-orang Indonesia yang mengaret karena benar. sanksi yang diterima itu bahkan bisa lebih berat daripada apa yang kita bayangkan gitu kan. Apalagi kalau kerja kita tuh sudah pakai fisik dan mental dari di sana itu. Apa kamu ini tinggal di mana sih? Maksudnya daerah mana saya gitu tinggal di Jepangnya? di daerah Ibaraki. Itu kalau kita lihat di petanya itu sebelahan sama Tokyo juga sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari lingkungannya, Jepang memang saya akui bersih. Ya, jadi mereka memang nggak ada yang buang sampah sembarangan. Cuman saya jadi heran sama sana tuh. Kenapa ya? Mereka negara bersih kayak gitu kan. Negara bersih tapi ya bak sampah itu nggak bisa ditemukan di tempat umum. Cuman ditemukannya di tempat-tempat khusus kayak stasiun, supermarket. Terus kalau mau buang sampah di sana dong. Sampah di rumah aja gitu. Jadi kalau sampah rumah itu kan ada tempat pembuangan sampah memang harian kayak gitu. Cuman kalau kita ke jalan-jalan kalau di Indonesia kan dikantongin dulu dong sampahnya. Iya dong. Gitu. Melakukan hal yang kayak gitu. Jadi alhamdulillah kebiasaan seperti itu saya bawa ke Indonesia, dan kalaupun ada sampah, saya misalkan membeli permen kayak gitu kan, terus saya buka bungkusnya nggak saya buang di tempat itu, jadi saya masukkan kantong. Itu mungkin juga ada peraturan pemerintah juga ya yang nggak boleh buang sampah sembarangan, denda ada atau peraturannya juga. Cuman karena peraturan itu mereka didik dari kecil. Jadi kalau untuk peraturan sampah di sana lebih ketat daripada peraturan umum yang ada kita kenal di sini. Kalau kita di sini kan sampah organik sama non organik kayak gitu aja kan sudah. Kalau di sana saya beda lagi. Jadi kalau sampah di sana itu, kalau kita berbicara masalah sampah, itu ada beberapa bagian. Jadi ada sampah plastik, sampah kertas, sampah organik, sama sampah botol, sampah kaleng. Ada 5 bagian sampah. Mungkin kalau di beberapa daerah ada sampai 6. Jadi setiap kabupaten atau setiap provinsi di Jepang itu memiliki peraturan yang berbeda-beda tentang pembagian sampah. Dan pembuangan sampah pun harinya beda-beda loh. Jadi kalau misalkan sampah kaleng itu pada hari Selasa. Jadi kalau pada hari Selasa di tempat pembuangan umum, itu harus sampah kaleng. Kalau seandainya tidak ada sampah, maksudnya yang kalian buang atau yang kita buang itu bukan sampah kaleng, sampah itu akan dikembalikan ke rumah kita.
Wow. Gitu. Iya, jadi terus Gila sih. sampah kaleng atau botol itu harus dibuang dalam keadaan bersih, tidak boleh ada isinya. Kaleng misalkan kaleng ada kaleng bir atau kaleng makanan atau kaleng minuman mineral yang lain, terus masih ada nih di dalam isinya. Jadi kita yang membuang sampah itu harus dikocok dulu isinya, jadi dibuang. Terus dikasih air bersih, terus dibilas lagi, dibuang, baru masukin ke bak sampah khusus kaleng ya. Itu terus kalau sampah organik itu kalau sampah yang mengandung airnya harus ditiriskan dulu. Terus Contohnya kayak apa tuh contohnya? Contohnya kayak mie instan. Kalau kita mie instan yang kuah kan pasti kuahnya banyak yang tersisa kan. Jadi disaring dulu nanti. Terus habis disaring. Kayak sisa-sisa nasi itu ya kali ya, kalau sih kan langsung. Nah itu jadi disaring dulu sampai agak kering sedikit baru dimasukin plastik. Jadi pernah saya ada nanya sama petugas di situ juga, kenapa kok di sini harus dibersihkan kayak gitu? Padahal ini kan sampah gitu. Iya. Terus dia balik tanya sama saya, kalau Anda jadi saya, Anda mau nggak ngurusin kotoran yang bau dan jorok kayak gini? Pasti Anda nggak mau juga kan? Begitupun saya katanya. Jadi kita tuh saling menghormati profesi orang juga seperti itu kan. Meskipun dia tukang sampah, dia juga manusia dan dia juga tahu yang namanya bau dan kotor, dia juga tahu gitu kan. Betul. Jadi nggak sembarangan buang juga gitu. Terus kenapa seperti itu? Kenapa botol harus dibersihkan atau kenapa kaleng harus dibersihkan juga? Karena apa? Kita juga menghormati orang yang mendaur ulang itu juga. Mereka juga nggak mau kerjanya ditambah untuk membasuh botol kita tadi kan. Terus kalau seandainya mereka nggak mau melakukan itu, langsung mereka lempar ke mesin pembakaran atau ke mesin daur ulang itu tadi akan rusak mesinnya kan, karena kotoran tadi tidak sesuai dengan kadarnya tadi kan, karena harus membakar plastik tapi dia juga harus membakar airnya cairan juga, gitu. cairan di dalamnya tadi misalkan. Udah beda fungsi ya. Ya, jadi kalau sampah di sana mereka ketat peraturan sampah, cuman bersih, itu yang saya salutnya. Bahkan saya juga untuk menemukan yang bak sampah itu hanya di minimarket, di supermarket atau di stasiun. Kalau di tempat-tempat umum kayak taman itu nggak ada sama sekali. Padahal taman kan tempat orang berkumpul. Iya, tempat berkumpul. Tapi nggak ada sama sekali bak sampah di sana. Malah bak sampah adanya di tempat-tempat yang memang penjualan seperti itu. Bahkan ada minimarket yang tidak menerima sampah kalau kita beli di situ. Jadi kayak kita ini beli. Ini merek saya jual. Iya. ini yang saya jual tadi nih. Jadi mereka kan ya kayak kita kan sistem CCTV kan. Jadi mereka ngeliat nih ada orang yang sering buang sampah tapi nggak pernah beli di situ. Ntar kalau misalkan orang itu nangis, ditegur, nggak boleh gitu. Kayak gitu. Jadi mereka sampah pun bahkan ada peraturan di dalam tempat pembuangan umum sampah itu tadi kan nanti diambil sama mobil sampah. Itu ada peraturannya, dilarang membuang sampah diam-diam. Kalau ketahuan sampahnya dikembalikan, bahkan kena sanksi dan denda. Wow. Gitu. Ada. Ya kalau pengalaman saya di Jepang sih ya dari segi lingkungan kerja, dari segi lingkungan sosial di sana pun saya sangat kagum. Ya kalau dibandingkan sama di sini jauh berbeda. Cuman masyarakat di sana itu yang saya sukanya mereka tuh ramah sama orang asing pun ramah mereka. Jadi di sini pun saya akuin ramah, bahkan mungkin lebih ramah daripada sana, karena ya kayak gitulah kita kan budaya kan berbeda. Iya. Jadi itulah pengalaman saya kalau di Jepang sana, terutama yang booming untuk mengenai tentang sampah. Gitu kan. Jadi di sana bisa dibilang ribet, cuman ya gitulah. Kalau prinsip kita sekarang di Indonesia, peraturan dibuat untuk dilanggar kayak gitu kan, ya mungkin dulu juga pasti anak-anak pada berpikir kayak gitu kan, kita pun berpikir gitu. Kebanyakan. Di sana mereka bukan nggak berpikir kayak gitu ya. Mungkin saya pernah nanya juga sama teman saya di Jepang tuh, dia bilang ya ribet katanya. Cuman meskipun seribet itu, tapi kan tujuannya buat. Nah ini menarik nih, Kanuru. Bahasa Jepangnya apa? Nuru. Ya, Kanuru ini pertama kali waktu tiba di Jepang, terus perlu berapa hari untuk adaptasi dengan lingkungan, kebudayaan, kemudian aktivitas di sana. Jadi kalau pengalaman saya di sana itu, kami itu
para pemagang ya, calon pemagang dan teman-teman yang lain itu setibanya di Jepang itu langsung dilarikan ke tempat sosial gitu. Jadi kayak kita tempat pelatihan kultur sama-sama. Jadi tempat pelatihan kultur tentang bahasanya, bahasa keseharian, terus juga aturan pembuangan sampah tadi, terus sama aturan lalu lintas yang ada gitu. Jadi 1 bulan itu kami dikasih waktu. Iya, seperti orientasi. Ya, orientasi itu 1 ya. bulan. Jadi bahasa-bahasa umum yang dipakai sama orang Jepang seperti apa, jadi itu pun dipelajari, dan peraturan Jepang yang seperti sampah tadi pun juga itu lebih diperketat. Jadi nggak cuma tempat saya juga berkoordinasi sama teman-teman yang lain pun di tempat pembinaan mereka juga sama. Jadi mereka itu sampah itu lebih dipertekankan. Jadi kalau untuk saya adaptasi seperti apa di sana ya, pertama sih susah ya, karena makanan kita beda gitu kan, terus minuman juga beda gitu kan. Iya. Bahkan ada teman saya yang sampai diare dan muntah-muntah juga karena ya itu Enggak, tadi ini nggak cocok makanan kan. nggak cocok makanan. Karena kebanyakan kalau persis. kita tahu Jepang kan banyak yang ini ya, banyak yang mentah. Makanan gitu. mentah ya. Mentah kan kayak sashimi, sushi kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk adaptasinya bagi saya untuk orang Indonesia ya, kalau untuk bahasa sih nggak terlalu sulit sebenarnya, karena rata-rata waktu saya lihat di sana tuh orang Indonesia cepat banget tanggap dengan bahasa, karena pelafalan bahasa Jepang itu tuh hampir sama kayak kita sini, a i u e o, mereka juga a i u e o gitu, jadi nggak ada bedanya kayak gitu. Iya, baik, menarik. Itu tadi Pak Hari sama dia dari Kak Nuru. Nah, selanjutnya kita akan ke Mbak yang satu ini. Baik, Pak Hari sama dia, tadi kita sudah mendengarkan pengalaman menarik dari Kak Nurul. Nurul. Salah terus aku. Tambah-tambah. Kalau kakak itu apa bahasa Jepangnya? Nurusang aja. Nurusang. Dari Nurusan. Selanjutnya kita akan tanya lagi nih, bagaimana pengalamannya Kak Bestina. Miss Bestina Mbak, selama di Singapura. Iya, baik, oke. silakan. Ngapain ke Singapura? Ke Singapura ya Jalan-jalan. jalong-jalong. Enggak, jadi saya tuh di Singapura itu bekerja. Kebetulan profesi saya di Indonesia itu adalah seorang bidan. Ini pengalaman saya bisa sampai ke Singapura ya. Pengalaman saya bisa sampai ke Singapura itu sebenarnya ceritanya agak panjang, tapi pada intinya itu tuh sebenarnya nekat. Jadi setelah lulus kuliah 2017 akhir, jadi saya tuh pulang ke Kalimantan, terus bingung nih di rumah mau ngapain. Ya udahlah, coba-coba ngelamar kerja gitu kan. Iya, sempat pulang kemarin, sempat nganggur di rumah. Terus itu tuh akhir tahun ya, tahun sekitar bulan bulan 11 gitu, 2017. Waktu itu pulang dulu, terus setelah pulang mikir-mikir, oke, aku bakalan pergi ke Palangkaraya ngelamar kerjaan. Pergi ke Palangkaraya, pada akhirnya ngelamar kerjaan, masukin ke beberapa ya, ada rumah sakit lah, ada klinik lah, kayak gitu kan. Tapi tuh amazingnya sampai detik ini tuh Belum ada panggilan. nggak ada sama sekali yang memanggil, nggak ada panggilan sama sekali. Tunggu kan sampai kira-kira berapa minggu ya, 2 mingguan lah di Palangkaraya sempat. Itu tuh nggak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba itu tuh saya tuh lihat-lihat kan ada WA grup gitu, alumninya di kampus dulu kan. Terus gitu ada yang kasih info, oh ada nih kata nyediain lowongan pekerjaan ke Singapura nih, bla bla bla, pokoknya kayak gitu kan. Terus ini yang nyediain kebetulan alumni juga, terus saya ya udah chat aja langsung dia, gimana gini tanya
oh katanya terus dapat info kamu bakalan disalurkan ke ini nanti terus gini terus dikasih testimoni apa segala macam juga. Baik Pak Aris Mandiai, selanjutnya saya akan tanyakan terkait dengan lokasi-lokasi wisata yang ada di daerah Jepang dan daerah Singapura. Tapi kayaknya haus ya sudah dari tadi udah panjang cerita-cerita ya. Gak apa-apa nih. Mamang sudah siapkan kok ini es buah ya, silakan di Manfaat banget. Makasih. Thank you so much. Iya, sama-sama itu apa bahasa? Doi itashimashite. Doing sendiri mas. Bahasa Inggrisnya same. Silahkan. Ya ampun, spray dulu ya. Disemprot dulu. Kalian sudah bersih nggak tangannya? Sudah. Tadi di belakang sudah behind the scene-nya. Oh iya itu sih. Behind the Behind the scene. Cuci tangan dong. Iya, si tangan kita. Tadi kesemprot ya. Kayaknya ikut kesemprot deh. Iya. Sumpah. Ini mohon maaf kita sambil makan aja ngemil, Iya. boleh. Kan judulnya kan kan. Ngemil sambil Nggak lucu ngobrol. kalau kita cuma pelongo gitu. Tentu kalau sudah 2 tahun atau 3 tahun di luar negeri pastinya sudah jalan-jalan ke seluruh tempat wisata yang ada. Kalau di Singapura, Bestina jalan-jalannya kemana? Yang paling menarik di Singapura apa? Kalau saya sampai jalan tikus saya jalan. Kalau ngomong tentang Singapura, mungkin semua sudut Singapura itu menarik. Tapi biasa kan orangnya kalau jalan-jalan ke luar negeri kan nyarinya yang ikonik aja nih. Iya. Jadi biar kalau ini kelihatan oh iya habis ini Di Singapura. Oh iya di Jepang tuh, gitu. Terus kalau yang pertama nih yang pasti mau dikunjungin orang itu Merlion Park. Yang ada Yang keluar mancur sih. iya yang singanya muntah itu. Setelah itu ada lagi Bola dunia itu apa? itu Universal Studio. Jepang juga ada. Jepang Iya, Jepang juga ada kan. Ada di Osaka. Iya. Itu Universal Studio. Terus tapi kalau Merlion Park kayak gitu kan itu kayak ya tempat umum ya kayak gratis aja gitu. Kalau ke Universal Studio itu kalau mau masuk ke dalam itu ya harus bayar. Ini nggak gratis. Tapi kalau cuma mau foto doang nih di bola dunianya itu Ada di depannya. Di depannya soalnya itu. iya, itu di depannya Iya, soalnya di depannya betul, sih. betul. Iya, jadi free kok. Aman. Jadi kalau cuma mau dilihat orang, oh udah di Universal Studio Singapura nih gitu. Cuma apa aja di depan Pak. Hati-hati ya. Banyak-banyak. Mereka tuh banyak yang fake gitu. Ngomongnya sudah pernah ke Universal Studio, cuma nggak pernah Nah, masuk gitu. padahal cuma depannya doang. Depannya doang. Tapi kan ya nggak apa-apa, lumayan udah nyampe situ. Iya. Meskipun depannya doang. Ikonik gitu kan. Terus setelah itu ada apa sih namanya? Marina Bay. Marina Bay itu yang ada water show-nya Ya, itu. yang Tahu? tengah Nah, yang kalau hutan kayak hutan gitu. bukan di Bukan. Marina Taman di mana sih? Di Marina Bay ya. Aman. Aduh maaf. Mungkin yang indoor gitu. Mungkin ya di Kalimantan. Marina Bay ala Kalimantan yo. Iya. Marina Bay itu yang ada apa? Yang ada light show sama water show-nya itu kalau malam-malam gitu. Jadi orang-orang tuh suka pada nongkrong di situ, nontonin kayak ya setiap malam pasti selalu ada kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada Garden by the Bay. Itu loh. Ya, itu yang kita maksud itu kali ya. Tapi itu bukan hutan. Hutan. Itu memang taman. Iya, memang itu taman dibuat jadi kayak taman dengan lampu-lampu cantik gitu. Tapi emang itu tuh kayak bagus banget sih kalau menurut aku. Kayak view-nya kayak gitu. Dan itu tuh ada show-nya kalau setiap malam jam berapa ya? Aku lupa deh, jam 10 sampai jam 5. Iya, ada dua kali show itu jam 10 atau jam 9 gitu aku lupa. Oh ya, kalau di Singapura itu beda ya jamnya, perbedaan waktunya itu 1 jam. Jadi kalau di sini misal jam 10 di Singapura udah jam 11.
Kalau Jepang sama Indonesia itu beda 2 jam. 2 jam ya. Jadi kalau di Ya nggak sini cocok jam juga. 8, di sana jam 10. Sini. Itu sih kalau yang wajib dikunjungi. Kalau yang banyak sih sebenarnya kalau disebutin satu-satu banyak banget. Tapi itu kan yang apa? Yang ikoniknya itu. Kalau mau nanya lagi ya komen aja. komen aja. Komen aja. Restina. Kalau Jepang masih banyak yang pertanyaan. Iya, selanjutnya kita tanya lagi ke pengalamannya Kak Imat nih di Jepang. Bagaimana tempat-tempat yang menarik di Jepang yang mungkin lu netizen, gue orang yang kampung mau ke sana nantinya lebih baik mendatangi kemana dulu nih? Ya. Oke, jadi Jepang itu terkenal dengan ya bunga sakuranya ya kurang lebih. Dengan ini Gunung Fuji juga kan. Nah, itu. Bunga sakuranya. Tapi sebenarnya ya kalau orang asing kayak kita nih orang di luar Iya. Jepang tahunya bunga sakura warnanya pink kan. Tapi sebenarnya bunga sakura itu warnanya putih. Hah? Iya. Jadi nggak pink. Terus pinknya itu dari mana? Editan? Enggak, jadi ada beberapa jenis sakura. Sakura juga ada jenis-jenisnya. Oh. Ada yang mekar lebih cepat, Iya. ada yang warna putih, ada yang warna pink, ada yang warnanya agak kemerahan gitu. Jadi di sana juga ada yang namanya Shiba Zakura. Kalau Shiba Zakura itu bunga sakura yang mekar di bawah. Jadi mekarnya di kayak rumput liar kayak gitu. Itu biasanya Shiba Zakura itu ada di kaki Gunung Fuji. Kalau Adanya cuma di situ. ada di beberapa tempat, cuman kan kayak kita nih ada nih flower garden kayak gitu kan, Oh, ada iya. yang dikembangkan lebih bagus, yang disusun warnanya kayak yang bunga tulip kalau pernah ke Belanda gitu kan, nah itu disusunnya tuh kebanyakan di daerah Gunung Fuji. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke Jepang yang suka sejarah gitu kan, bisa turun ke Osaka. Itu ada tempat namanya Osaka-jo, itu kastil Osaka. Jadi memang di situ tuh kastil dengan ya arsitektur memang Japanese banget yang memang ya namanya juga peninggalan sejarah kan. Dan terasa banget kalau kita ke sana tuh bagaimana benteng-benteng yang menuju kastil kan. Jadi bangunan bentengnya pun masih ada. Jadi ini tembok pertama, tembok kedua sampai tembok ketiga bahkan asli itu bukan rekayasa. Kalau kayak kita kan ibaratnya sebuah sejarah yang runtuh terus dibangun lagi, itu enggak. Kalau sana memang peninggalan yang belum tersentuh sama modernisasi kayak gitu. Jadi waktu saya datang ke sana itu bener ya bagaimana cara Jadi malu. ketahuan ini belakangnya. Iya. Ini ada stick everybody. Lapar tahu. Sudah disiapkan. Aduh, makasih ya, Oke, Mak. Oke, lanjut. Jangan pedulikan saya. Oke, jadi waktu pertama kali saya masuk ke Osaka-jo, itu saya ngerasain banget bagaimana kayak situasi Jepang waktu menghadapi perang gitu loh. Wah. Jadi wah ini ya tempat mereka dulu menembakkan anak panah dari sini, terus tempat mereka dulu latihan berpedang bersamurai di sini gitu loh. Jadi ya memang kita ngerasakan banget sejarahnya. Terus kita geser sedikit ke arah Kyoto. Nah, sebelahan aja sih Osaka sama Kyoto. Di Kyoto itu kalau kita bagaimana sih suasana Kyoto kayak gitu kan? Lebih tepatnya makan dulu aja. Lebih tepatnya makan dulu lagi. Gimana rasanya, Bu? Enjus, gandus. Mantap. Jadi kalau Kyoto itu kalau dibandingkan dengan Indonesia itu sama kayak Jogja. Jadi kalau Jogja itu Jawa lama gitu kan. Kalau Kyoto itu Jepang lama. Jadi banyak banget sih bangunan-bangunan masyarakat umum kayak rumah-rumah, ruko-ruko kayak gitu kan. Ya masih lama, masih terjaga bentuknya kayak gitu kan. Terus budayanya. Masih ada yang tinggal di sana. Masih ada. Beneran tinggal di sana? Iya. Berapa jam atau jauhnya dari Tokyo? Kalau kita naik nih kan yang sekarang lagi dibangun di Jakarta kan ini yang kereta cepat. Ya. Nah itu kan kerja sama-sama Cina kan. Kalau di Jepang itu namanya tuh Shinkansen. Jadi Shinkansen itu tuh kereta pelurunya Jepang. Kalau dari Tokyo
ke Kyoto itu memakan waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Itu tergantung sama tipe keretanya juga. Tapi kalau kita pakai transportasi Beda-beda tipe keretanya. beda-beda. Kirain cuma MRT aja ya. Banyak loh kereta di Jepang. Jadi ada kereta pedesaan ada kereta umum ada kereta yang ke wilayah jauh ada. Soalnya kalau di Singapura itu cuma MRT gitu keretanya. Iya. Iya. Kalau di Jepang juga Ada ada, bus. pokoknya berbagai macam juga. Yang monorail juga ada di sana. Monorail itu di mana tuh yang? Itu di Odaiba kan pulau reklamasi. Nah ini nih lanjutannya nih. Jadi habis dari Kyoto di situ ada yang namanya Kinkakuji. Kinkakuji itu kuil emas ya. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat background Jepang yang ada kuil warnanya emas itu di Kyoto gitu. Terus sama satu lagi nih yang jarang banget ke expose itu menurut saya bagus banget. Itu namanya Odera Temple. Jadi itu kuil Odera. Odera Temple. Itu kuil. Ya, jadi itu kuil Odera, itu kuilnya yang ada di tebing. Jadi banyak banget tiang-tiang penyanggarnya tuh warna merah. Entah kenapa ya Jepang tuh identik banget dengan warna merah karena kemarin juga saya pernah tanya sama bos saya di situ, kenapa Pak Jepang suka warna merah? Karena apa? Itu pemberani ya gitu. Kayak kan gitu. Iya. Iya, keberuntungannya warna merah. Iya, kebetulan juga gitu. Lucky colornya Itu. Jadi kita kalau sama teman-teman yang suka dengan sejarah gitu kan, saya sarankan yang pertama ke Osaka sama ke Kyoto. Oh ya. Cuman kalau kita nih suka dengan modernisasi kayak gitu kan, boleh nih ke Tokyo. Nah di Tokyo itu pun banyak wisatanya. Cuman kalau yang wajib jadi ikonik banget di sana itu ada menara tertinggi di Jepang dan itu nggak boleh ada menara Lebih lain tinggi lagi kan daripada itu. Nah, saya Jadi itu udah batas maksimal Bangunan paling tertinggi. tinggi di Iya. Jepang. Itu namanya Tokyo Skytree. Dulu sih ada Skytree. Tokyo Tower, dulu ada. Cuman karena banyak bangunan-bangunan yang meninggikan tinggi daripada dari tower tadi, akhirnya dibangunlah lagi yang namanya Skytree. Skytree. Nah, jadi Tokyo Skytree itu ikon paling bagus di Jepang. Di Tokyo lah terutama kayak gitu kan. Nah, di Tokyo itu pun ada juga di sekitar Tokyo Skytree tadi itu kuil namanya Kaminarimon. Jadi Kaminarimon itu artinya itu gerbang petir ya. Jadi mereka kan menyembah dewa. Kaminarimon. Kamehameha. Sebenarnya kalau bisa dibilang Kamehameha itu artinya kura-kura ya. Kura-kura. Iya. Kame itu bahasa Jepang kura-kura. Oh, artinya kura-kura. Iya. Jadi Kamehameha jadi kayak kura-kura kayak gitu. Oh, itu kan yang di apa tuh? Iya, Kura-kura juga. Kura-kura juga kan Itu juga kura-kura gitu. Jadi ya kayak gitu lah. Jadi ada juga itu di dekat Tokyo Skytree itu namanya Kaminarimon. Itu di situ itu kalau nggak salah itu kuil keberuntungan ya. Saya juga kurang paham sih kalau masalah kuil itu. Cuman itu kalau sudah tahun baru nih, kalau kita kan di sini ngerayain tahun baru dengan kembang api besar-besaran kayak gitu kan. Kalau di Jepang kultur mereka kalau tahun baru kalau nggak di rumah mereka tuh ke kuil berdoa semoga tahun baru tahun yang akan datang seharusnya sih kayak gitu Iya. sebenarnya. Jadi ucapan syukur gitu kan. pasti pada nanya teman-teman kan, kenapa sih bilangnya kayak gitu masnya, padahal saya lihat di TV mereka Jepang itu ada fireworks juga kan, ada fireworks juga kan. Sebenarnya itu yang ngadain fireworks memang pemerintah Jepang kayak gitu. Cuman 80%-nya pengunjung di situ itu orang asing. Sisanya tuh anak muda orang Jepang. Gitu. Jadi yang patut dicontoh nih kalau kita tahun baru nih ibaratnya ya, penting ke masjid atau gereja aja gitu kan. Kayak gitu loh. Jadi ke tempat-tempat ibadah gitu. Jadi berdoa. Berdoa kembang api apa. Terus di sebelah Tokyo itu ada pulau reklamasi nih kayak tadi saya bilang yang monorail tadi kan. Itu buat ke sana tuh bisa lewat jalur darat. Tapi kalau bisa dibilang jalur darat sih lebih tepatnya kita ngelewatin bawah laut ya. Jadi kita tuh nembus terowongannya membelah laut dan gitu. Jadi buat sampai ke pulau seberang itu ada tempat taman hiburan namanya
Pulau Odaiba. Nah di situ tuh ada tuh kalau teman-teman pencinta anime Gundam kayak gitu kan, nah, itu patung Gundam terbesar Terbesarnya di pulau itu. di pulau itu ya, di Jepang pun paling besar ya. Mohon maaf, Pak, mau nanya, Bapak udah pernah ke Desa Konoha? Iya, Jadi- Udah pernah ke Desa Konoha? Jadi pertanyaan Udah ketemu Naruto? iya. sangat sulit untuk dijawab ya, kemarin bertemu Tsunade doang di kayaknya. Tahu nih gue kenapa. Baik, Pak Haris sama Dia, tadi kita sudah mendengarkan dan bincang-bincang panjang tentang bagaimana pengalaman dari Bestina dan juga Imat selama di Jepang dan juga di Singapura. Nah, sekarang kita tanya lagi nih, bagaimana tips-tips dan juga mungkin motivasinya buat netizen, buat saya, buat teman-teman yang semua kalau nanti mau jalan-jalan ke Jepang atau ke Singapura atau mau bekerja di luar negeri. Yang pertama dari siapa dulu nih, Bang? Dari yang paling Dari jauh. yang paling jauh lagi. Ya, silakan, Kak Imat. Oke, yang paling jauh mau ngomong. Silakan, Bapak. Karena yang gini ya, kalau mau ke Jepang dalam tahapan berlibur sih gampang. Kita tinggal punya visa dan punya izin, gitu kita bisa ke sana dengan punya money. Money. Tapi kalau untuk teman-teman yang pengen seperti saya bisa kerja ke Jepang, itu tentunya teman-teman harus bisa bahasa ya, karena Jepang itu yang menjunjung tinggi bahasa mereka. Terus motivasi saya buat kesana itu yang yang saya tekankan buat yang pengen seperti saya kerja ke sana kan, itu jangan pernah terbuai sama kenikmatan yang ada di sana kayak gitu kan. Jadi tetap apa tujuan kita ke sana, apa pegangan kita ke sana, tetap fokus ke sana. Benar sih kalau kita lihat masalah money-nya di sana lebih gede daripada yang ada di Indonesia gitu kan. Dan bisa bahkan barang-barang di sana pun murah-murah. Jadi disitulah kayak gimana ya? Endorse, Pak. Endorse lagi kita. Endorse. Nggak ada dikasih juga itu sebenarnya. Jadi lebih tepatnya negara dengan penghasilan gede kayak gitu kan, Iya. godaannya pasti gede dong kayak gitu. Jadi tetap berpegang teguh aja sama pendirian kita. Kalau kita pengen ke Jepang dengan tujuan seperti ini, sampai akhir kita harus memegang itu. Jadi prinsip lah. Prinsip konsisten juga ya. Jadi kalau dari saya, kalau ingin ke Jepang, jadi yang nggak kalah penting tadi bahasa, yang kedua kedisiplinan kita juga. Caranya bagaimana, Mas? Ya, kolom komentar aja nanti. Iya, boleh nanti hubungi langsung. Iya. Ya, tadi sudah kita dengarkan bagaimana tips dan motivasinya kalau kita mau ke Jepang. Selanjutnya kita ke mana lagi? Ke Singapura. Dekat nih, Batam. Batam ya. Batam. Dekat banget, Singapura. dekat banget. Batam Indonesia dengan Singapura. Iya dong, tetangga dong. Gimana, Mbak? Apa tipsnya ya? Ya. Ya kalau mau jalan-jalan ke Singapura itu sih ya gampang, sebenarnya gampang banget ya, tinggal nggak, kalau untuk kita Indonesia kalau mau jalan-jalan doang kita nggak perlu visa kan. Terus cuma sediain paspor aja gitu. Terus dan di Singapura itu juga kita nggak yang harus, kalau mau jalan-jalan ke Singapura nggak harus bisa bahasa Inggris loh. Maksudnya karena di sana itu ada juga orang Melayu, ada juga orang ya dari semua negara kayak Filipina, Myanmar gitu, terus orang Malaysia gitu. Jadi mereka itu ngerti bahasa Indonesia gitu, meskipun ya kita cuma ngomong inti-intinya doang, tapi mereka tuh tetap ngerti bahasa Indonesia gitu. Tapi ada juga orangnya yang emang benar-benar nggak ngerti bahasa Indonesia gitu, kayak orang tua gitu kan, misalnya orang tua gitu ya kadang emang dia nggak ngerti bahasa Indonesia gitu, jadi harus pakai bahasa Inggris tuh tipsnya sih. Terus kalau mau ke Singapura itu kalau mau jalan-jalan mending saran saya sih, kalau di Indonesia kan kalau kita mau jalan-jalan paling gampang,
mau ntar order Grab aja, order Gojek aja, kan bisa ke sini, bisa ke sana gitu. Iya. Kalau kalian mau pakai Grab atau Gojek gitu di Singapura, emang ada, tapi mereka tuh nggak ada yang kayak Grab bike, kayak Go Ride itu nggak ada. Adanya cuma menyediakan mobil taksi. Iya, taksi gitu. Dan itu akan memakan biaya yang besar, luar biasa. Kayak pokoknya uang kalian itu ya sayang gitu kan kalau untuk liburan dengan yang kita ya pengen liburan tipis-tipis lah kayak gitu kan. Ya sayang. Jadi saran aku kalau memang pengen liburannya terus menghemat uang nih, ya pakai transportasi umum aja. Kayak misalnya transportasi umumnya udah ada tuh, tinggal MRT gitu, terus bus. Yang penting harus tahu jalurnya. Jadi kita harus pegang peta MRT itu. Nah, peta MRT itu bisa didapetin di stasiun-stasiun MRT. Jadi kita tinggal ngomong aja sama petugasnya, Pak, saya mau minta peta MRT dong. Nanti dikasih. Iya. Itu. Jadi kalau memang mau jalan-jalan ya, yang penting kuat jalan aja ya. Pokoknya ini nih tipsnya. Sama tuh, Yang Jepang. paling penting nih. Jepang sama. Paling penting nih, kalau mau jalan-jalan di Singapura, pastiin badan sehat, Iya. kaki kuat. Jadi bakalan jalan-jalan, pokoknya saya aja kalau misal udah off kerja itu suka jalan-jalan, capek juga sih. Emang capek, tapi kalau udah terbiasa ya udah. Iya. Udah terbiasa ya udah. Jadi kayak mau jalan pagi gitu ya betah aja jalan kaki. Bahkan kadang tuh kebawa ya. Saya pulang ke Indonesia kemarin di Jogja itu saya jalan aja gitu dari nggak sadar jauh. Iya, dari Malioboro ujung sampai ke ujung. Teman saya tuh nanya, ya ampun kamu kuat banget sih katanya jalan. Ya saya ngerasa nih ya biasa aja sih. Jadi kayak gitu juga Jepang pun sama negara-negara yang di notabene negara maju kayak gitu, mereka malah lebih sering menggunakan transportasi umum sama jalan. Benar. Gitu. Mereka enggak, dan di Singapura itu enggak mereka enggak terlalu menggunakan kendaraan bermotor. Jadi jarang gitu, bukan jarang sih, sedikit gitu loh, kayak sepeda motor atau kayak gitu. Memang kalau mobil ya memang banyak juga, tapi orang-orang di sana itu prefer untuk menggunakan transportasi umum. Tapi ya emang agak sedikit ribet sih, karena kita misal nyampe di stasiun ini, kita harus jalan lagi menuju ke tempat tujuan kita. Saya pun transportasi yang biasa dipakai, ya kalau nggak dapat tumpangan dari teman yang punya mobil di sana, ya udah pakai sepeda sampai ke stasiun. Iya, itu sepeda tuh. Iya, orang sana tuh bener sepeda, skuter gitu. Kan sepeda sama skuter tuh. Iya, jadi hampir kayak kalau kita tuh pakai kendaraan bermotor itu malah nggak pernah. Saya pun selama 3 tahun di Jepang belum pernah satu kali pun naik yang namanya sepeda motor. Nah, itu 2 tahun nih nggak naik motor, balik ke sini motor gitu. Gitu Kayak gitu. Jadi ada orang klakson terbang, astaga, gitu kan. Itu sih ya kalau di luar negeri sih rata-rata gitu ya. Kalau kita di negara plus 62 ini, Iya. kalau ada Negara plus 62. iya, ada zaman musibah covid ini baru ada yang mikir naik sepeda tinjak, baru ada yang mikir jogging jalan-jalan. Padahal dilarang untuk keluar rumah. Iya. Ya kan boleh sih keluar rumah, tapi kan harus jaga jarak. Iya, jaga jarak. Physical distancing ya. Ya, tapi ya itu juga susah banget untuk diterapkan ya. Nah, itu tadi beberapa yang dapat mereka share. Saya ucapkan terima kasih ya kepada narasumber berdua. Sama juga You're Destina. welcome. Iya. Saya minta harapannya nih bagi seluruh masyarakat Indonesia, terlebih juga untuk saya dan juga konten saya. Oke. Gimana? Kesannya diundang, iya. Oh, saya paling jauh dulu kan dari tadi peraturannya dari jauh. Kesannya diundang di Ngebar by Bri ya. Gimana? Kesannya sih ya seru lah.
Makannya enak. Tapi udah nggak ada. Kemana gitu, kemana? Kalian lagi asik-asik makan, tiba-tiba udah nggak ada gitu. Iya. Jadi dari saya sendiri buat masyarakat pos 62 lah. Iya. Termasuk saya juga. Juga, Pak. Jadi karena pengalaman tadi ya intinya jangan pernah takut untuk melakukan hal-hal baru yang memang bahasa kita sekarang itu jangan pernah takut untuk keluar dari zona aman kayak gitulah. Karena apa? Ya kita jangan pernah berpikir kayak ibaratnya pepatah tuh si buah si malakama gitu kan, yang maju kena mundur kena kayak gitu. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Selagi kita punya tekad, selagi kita punya tujuan yang kuat, prinsip hidup yang kuat, insya Allah ada jalan kayak gitu. Nah jadi terjatuh itu wajar. Hidup itu kayak udah berputar, ada di atas, ada di bawah. Mungkin waktu saya di bawah mereka melecehkan saya dan merendahkan saya, tapi waktu kita di atas, waktu saya di atas jangan pernah melakukan hal yang sama seperti mereka kayak gitu. Terus ini buat kontennya Amang nih. Terus lah kembangin lagi yang kayak gini. Nah, jadi apa namanya? Terus memberikan konten yang positif untuk menginspirasi. Ya gitulah seperti itu. Jadi biar bisa teman-teman yang lain nih yang ya apa namanya, saya pun dijudge orang kurang baik juga, kok nggak mungkin ya orang dusun kayak saya, orang kampung kayak saya bisa keluar negeri kayak gitu kan, jangan. Jadi apa ya, saya juga men-share kayak gini biar teman-teman yang nonton ini, teman-teman yang ada di tanah Borneo kayak gini kan, jadi bisa apa namanya, bisa ada motivasi nih, kayak orang kayak saya pun bisa berangkat ke luar negeri, kayak Mbak Aji juga bisa kayak gitu. Jadi potensi itu kita yang punya kayak gitu loh. Jadi harus kita yang mengembangkannya, bukan orang lain. Jadi bukan orang lain yang menarik kamu gitu. Kamu bukan seekor sapi yang ditarik hidungnya baru jalan kayak gitu. Harusnya jadi seekor cita yang lari bisa secepat mungkin kayak gitu. Luar biasa. Mantap. Kayak gitu. Nurul Teguh. Oke. Iya. Ya kurang lebih sama sih kalau untuk harapan saya juga. Semoga dengan terjadinya konten ini gitu bisa Kayak penyakit. penyakit ya. Semoga dengan menonton konten ini bisa membuka pikirannya teman-teman gitu, bahwa kita tuh bisa gitu loh, nggak ada batasan untuk kita bermimpi. Saya juga dulu itu sebenarnya saya cuma ngeliat doang Singapura. Wah, Singapura ya, kayak mungkin nggak ya ke situ kalau jalan-jalan nggak punya uang lah gitu. Gimana caranya biar saya bisa ke sana? Sebenarnya hal-hal besar itu berawal dari hal-hal kecil gitu loh. Cuma dari kita yang bermimpi, berhayal ya, tapi kita harus menemukan jalan. Jangan ya cuma bermimpi terus mimpi aja gitu. Iya, bermimpi tapi ada tindakan untuk mewujudkan mimpi tersebut gimana supaya bisa menjadi nyata kayak gitu. Jadi terus berusaha, jangan patah semangat, meskipun meskipun gagal ya tetap berusaha gitu. Artinya kegagalan itu, anggap aja kegagalan itu adalah awal dari sebuah keberhasilan. Meskipun saya juga pribadi saya juga hidup saya nggak semulus banget, nggak baik-baik banget Saya juga gitu. berangkat ke Jepang nggak semulus yang Nah itu benar, ada banyak banget cerita yang kalau di share secara detail, mungkin ini konten Amang ini bisa 1 hari 1 malam nih nggak selesai. Kalau di share dari awal sampai akhir gitu kan. Nanti tanya di komen aja. Nah, nanti di komen aja. Ya, kalau tanya-tanya, kepo Ya. terkait mereka berdua di Jepang atau di Ya, Singapura, silakan. tinggal follow Instagram saya, nanti DM saya balas. Tenang aja. Ntar saya bilang nih Mbak ya. tenang mas, tenang. Kita DM aja. Oke, demikianlah Pak Hari sama dia terkait dengan bincang-bincang, ngambil barang, Bri Yudhistira, dan juga 2 narasumber saya. Jangan lupa di Follow, subscribe. Subscribe ya. Iya, subscribe, like, dan juga komen. Baik, terima kasih atas partisipasi semuanya. Kita say goodbye to netizen.